adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu di rumah semuanya? Kak Reslina berharap dan Kak Tere, semua adik-adik sekolah minggu beserta mama, papa, opung, semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yesus. Kak Tere apa kabar hari ini? Kak Tere luar biasa baik Kak Reslina. Kak Reslina gimana kabarnya? Kak Reslina juga sehat dan luar biasa baik. Kalau gitu Kak, kita sapa dulu semua adik-adik kita dengan yel-yel kita hari ini. Oke, ketika Kak Tere bilang, apa kabar adik-adik? Semuanya bilang, luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, sama-sama kita sapa ya Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih atas semangatnya. Oke, Kak Tere, Tuhan Yesus itu kan sangat baik sama kita. Dia sudah memberkati kita sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu kita kan mau sekolah minggu, mau bernyanyi, Benar. berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak. Nah, kalau mau beribadah, maka semua adik-adik harus semangat. Harus semangat, harus sukacita, harus sukaria. Oke, kita mau bernyanyi ya Kak. Lagu kita apa Kak? Lagu kita hari ini, mari kita bersukaria disambung dengan Satukanlah Hati Kami. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Kita sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun, Engkau boleh memberikan hari yang baru kepada kami, masih memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Bolehkanlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita masih berdiri ya adik-adik kakak. Kita mau bernyanyi lagi, tapi sebelumnya Kak Tere,
Kak Resina mau tanya, karena lagu kita ini tentang talenta. Oke Kak. Talenta Kak Tere itu apa ya? Kak Tere bisa nyanyi, Kak Tere suka baca. Kalau Kak Reslina? Kalau Kak Reslina suka nyanyi juga Kak. Terus satu lagi mengajar Kak. Wah hebat sekali Kak. Iya dong, itu diberikan Tuhan loh Kak Tere. Jadi Iya. kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan talenta kepada kita. Nah Kak Tere, kita mau nyanyi nih tentang talenta. Masih ingat gak lagunya dan gerakannya Kak? Masih dong Kak, kita mau nyanyi bersama Tuhan aku bisa. Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Oh ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kak Tere, kita tadi kan sudah nyanyi, sudah berdoa, Benar. dan sekarang kita akan ayat hafalan. Minggu lalu, Kak Eugene sama Bang Kardo ada tugaskan kepada adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Kak Reslina lupa nih di mana tertulis. Di mana ya Kak? Iya, ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba Kak Tere mau tes dulu adik-adik kakak di rumah. Siapa yang sudah hafal? Tunjuk tangannya. Oke, nah Kak Res supaya adik-adik kita tetap mengingat ayat hafalan kita minggu lalu. Kita bacakan, kita ucapkan sama-sama boleh? Boleh Kak. Oke, kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Agak panjang ya Kak Tere ayat Iya. hafalannya, tapi adik-adik kita pasti bisa cepat hafal itu Kak. Pasti dong Kak. Oke, sebelum kita nyanyi lagi, Kak Reslina mau tanya sama kakak. Apa tuh Kak? Mata kita gunanya untuk apa ya Kak? Mata kita gunanya untuk melihat. Kalau mulut kita? Mulut kita gunanya untuk berbicara, untuk makan. Tangan kita? Tangan kita gunanya untuk bertepuk tangan. Kaki kita? Kaki kita untuk melompat-lompat. Oke, berarti semuanya yang diciptakan Tuhan, tubuh kita ini semuanya harus memuji dan memuliakan Nama Tuhan. Tuhan. Iya. Mulut kita jangan hanya berbicara aja Kak, Iya, tapi benar. harus mau bernyanyi memuji Tuhan. Oke. Karena itu kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ini mataku. Ini mataku ting-ting, ini hidungku Hasyim, ini telinga, ini mulutku Amin. Ini tanganku, ini kakiku,
melompat-lompat memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sekali lagi ya Kak ya. Ini mataku ting-ting, ini hidungku Hashim, ini telinga, ini mulutku Amin. Ini tanganku, ini kakiku, melompat-lompat memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Oke, adik-adik di rumah masih berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Kak, sekarang kita tes lagi dulu sama adik-adik. Masih semangat nggak ya? Masih dong Kak. Oke, kita mau tes dulu. Tadi kan kita udah nyanyi tentang guna-guna semua bagian di tubuh kita ya kan Kak? Nah, kita mau tes untuk adik-adik kakak yang masih kecil-kecil. Coba ya. Berapa jumlah hidung kita? 1. Oke. Telinga kita ada berapa? 2. Iya, ada 2, benar. Oke, sambil kita main hitung-hitungan, kita mau angkat lagi pujian kita, 1 jumlah hidung. Jumlah hidung dan mulutku. 2, telinga, mata, tangan dan kakiku. 3, hitamnya rambutku ini oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Oke Kak Tere, sudah capek Kak? Masih semangat? Ya, masih semangat. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bawa firman Tuhan hari ini Kak? Ya, firman Tuhan hari ini dibawa oleh kakak kita, Kak Ella.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, adik-adik semua buka Alkitabnya. Persiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat kan? Nah, karena Kayla pengen ngerasain sukacita dari adik-adik sekolah minggu di rumah, Kayla mau ngetes dulu nih sukacita dari adik-adik di rumah. Kalau Kayla bilang, halo selamat pagi, adik-adik semuanya bilang, selamat pagi Kayla. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi. Kayla, walaupun online kita cuma lewat handphone atau televisi, Kayla udah ngerasain sukacita yang begitu besar dari adik-adik sekolah minggu di rumah. Dan Kayla juga mau nyapa nih buat mama papanya di rumah atau ada opungnya yang lagi nonton kebaktiannya Kayla nih. Nah, Kayla mau nyapa dulu nih. Halo, selamat pagi mama dan papa. Apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya. Dan Kayla berdoa semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, sukacita, dan kita bisa kembali cepat berkumpul ke gereja kita ini untuk kebaktian bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, nah sebelum Kayla kita mendengarkan firman Tuhan, Kayla mau mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga pada pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus kepada hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami. Begitu juga Tuhan, sebagai kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita, kiranya juga Tuhan juga memberkati dan memberikan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kakak sekolah minggu bisa memberikan cerita ini Tuhan, bisa menyampaikan firman ini dengan baik, dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bisa mengerti dan memahami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, kalau kita mau mendengarkan cerita, berarti yang harus kita siapkan apa? Yang harus kita siapkan adalah Alkitab. Nah, adik-adik semua udah pegang Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12. Kaila ulangin, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Sudah? Kaila bantu bacain di sini ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah adik-adik di rumah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kak Ella mau nanya nih, ada nggak yang tahu kira-kira arti karunia itu apa ya? Ada yang tahu? Karunia itu artinya adalah kelebihan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan karunia itu sendiri dikerjakan oleh Roh Kudus di diri kita masing-masing. Nah adik-adik pasti rata-rata semua anak sekolah minggu di rumah ini, Kaila percaya semuanya pasti memiliki talenta dan kelebihan masing-masing di dirinya. Adik-adik tadi kita baca dari kitab apa? Dari Korintus. Ada yang tahu Korintus ini ditulis sama siapa ya suratnya ya? Surat kepada jemaat Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Nah adik-adik di rumah, jadi pada saat itu, Kaila cerita sedikit ya. Pada saat itu si Paulus ini berdiam diri di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah jemaat Korintus ini adik-adik memiliki berbagai-bagai perbedaan, beragam-ragam orangnya. Ada berbagai suku juga mereka. Ada suku Yahudi, ada suku Yunani, dan ada suku Romawi. Nah berbeda-beda ya, beragam-ragam. Dan mereka juga adik-adik memiliki berbagai-bagai macam kelebihan dan karunia yang diberikan Roh Kudus, yang diberikan Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus kepada diri mereka masing-masing. Tetapi adik-adik ternyata karunia yang diberikan sama Tuhan itu kepada mereka membuat mereka jadi sombong adik-adik. Mereka jadi membanggakan diri mereka sendiri. Mereka nggak tahu kalau misalnya padahal orang lain juga memiliki karunia masing-masing. Tetapi karena mereka berpikir, karuniaku lebih hebat daripada karuniamu. Karuniamu cemen katanya. Jadi membuat mereka sombong. Padahal Paulus mengatakan bahwa karunia yang diberikan Tuhan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun berbeda-beda karunia yang diberikan Tuhan, itu bisa membuat menjadi satu. Nah adik-adik khususnya kelas kecil, Kak Ella mau ngajak adik-adik semuanya untuk boleh bangkit berdiri sebentar. Kak Ella mau mengajak kita untuk mengenal anggota tubuh. Kalau tadi di lagu udah ada ya. Nah sekarang Kak Ella mau mengajak adik-adik untuk mengenal anggota tubuh. Adik-adik di rumah boleh berdiri, sudah berdiri semuanya. Nah Kak Ella mau nanya, ini yang Kak Ella pegang namanya apa? Rambut. Lalu yang kedua agak turun sedikit, ini namanya apa? Mata. Lalu yang ketiga, yang ini namanya apa? Yang ini? Ini namanya telinga. Lalu yang keempat, ini namanya apa nih? Yang agak kecil nih. Ini namanya hidung. Lalu yang ini apa namanya nih? Ini namanya mulut. Lalu ke bawah sedikit lagi. Ini namanya apa? Nih. Ini namanya ada yang tahu, namanya dagu. Ini adik-adik kecil nih pasti lagi suka nih belajar mana mata, mana hidung ya kan. Lalu agak ke bawah lagi. Ini apa namanya nih? Ini namanya bahu. Lalu setelah bahu yang ini namanya apa nih? Ini namanya tangan. Yang jumlahnya ada 10, apa namanya? Jari. Lalu ada yang untuk berjalan namanya kaki. Lalu ada telapak kaki. Nah adik-adik di rumah masih berdiri ya. Kaila masih berdiri, kita masih berdiri. Kaila mau ngajak sedikit bermain-main adik sekolah minggunya. Kalau Kaila mengatakan yang digunakan untuk ini, adik-adik harus ikut langsung memegangnya. Misalnya Kaila bilang yang digunakan untuk apa ya? Yang digunakan untuk makan apa?
mulut, ada juga yang pasti pakai tangan Kak, atau ada yang bilang pakai sendok Kak ya. Jadi kalau Kak Ella tanya digunakan untuk ini, jawabannya anggota tubuh yang mana? Bisa, tetapi harus langsung dipegang ya. Nah, Kak Ella mau nanya, anggota tubuh bagian manakah yang digunakan untuk melihat? Apa ini? Mata. Nah, yang kedua, anggota tubuh yang digunakan untuk mendengar. Apa yang dipegang? Telinga. Lalu yang ketiga, anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan. Apa nih? Kaki. Lalu yang keempat, anggota tubuh yang digunakan untuk bernyanyi lagu sekolah minggu apa? Mulut. Wah, tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekolah minggu di rumah, pasti pada semangat dan pinter-pinter. Kala yakin, walaupun masih kelas-kelas kecil pasti udah tahu ya kegunaan tubuhnya apa. Nah adik-adik, tadi kegunaannya banyak ya. Mata gunanya untuk melihat, telinga gunanya untuk mendengar, terus tangan gunanya untuk apa? Ada yang untuk membaca Alkitab, kaki untuk berjalan, mulut untuk bernyanyi lagu sekolah minggu. Nah adik-adik, berbagai macam kan kegunaan dari anggota tubuh kita. Tetapi adik-adik, setiap anggota tubuh itu bisa juga mengerjakan tugasnya dibantu dengan anggota tubuh yang lain. Misalnya adik-adik, kalau kita mau makan, mau masukkan makanannya ke mulut, kita dibantu sama anggota tubuh yang mana? Anggota tubuh tangan. Lalu kalau kita mau pakai sepatu, kalau kita mau ikat sepatu, anggota tubuh yang dipakai untuk membantu mengikat sepatu itu yang mana? Dibantu juga sama tangan. Lalu kalau kita mau pergi, mau ngambil sepeda, kalau kalian mau ngambil sepeda, kalian kemana? Mau jalan keluar, tapi matanya nggak ada, matanya ketutup. Bisa nggak? Bisa nggak jalan kira-kira kalau matanya ketutup atau matanya nggak ada? Bisa? Nggak bisa. Jadi kalau kaki mau melangkah, dibantu sama mata. Nah, adik-adik kan sudah lihat ya, berbagai anggota tubuh itu bisa membantu anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Masing-masing adik-adik di rumah pasti punya talenta, punya kelebihan. Nah, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nari, ada yang bisa baca puisi, ada yang bisa bermain alat musik, ada yang bisa olahraga, berenang, dan sebagainya. Itu juga kelebihan yang diberikan Tuhan sama kita. Nah, terus ada juga yang pinter di sekolah. Nah, karunia pinter di sekolah, ini Kak Ella ambil satu contoh ya. Jadi ketika kita lagi di sekolah, terus kita udah ngerti nih pelajaran yang dikasih sama guru tadi. Ternyata teman kita ini lupa dia, atau aduh kok aku belum ngerti ya, garuk-garuk kepala lah dia, aduh belum ngerti aku, kayak mana ini tadi yang diajari sama ibu guru. Terus kita tengok, baru kita bilang sama teman kita, ah udahlah kau nggak pandai itu, aku pinter, tapi aku malas lah ngajarin kau. Nah padahal kita pinter adik-adik. Harusnya kalau kita anak Tuhan, kalau kita pinter, kita harus bilang apa sama teman kita yang belum mengerti itu? Kita harus bilang sama teman kita, oh kok belum ngerti ya? Kamu belum ngerti? Ya udah sini, ayo kita belajar sama-sama. Aku ajarin, biar kita sama-sama pinter. Nah, akhirnya kelebihan yang kita miliki itu bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk menolong teman kita atau sesama kita. Adik-adik di rumah, tadi kan Kak Ella bilang, kalau kita pinter, kita nggak boleh sombong. Kalau kita punya kelebihan, kita nggak boleh sombong. Kalau misalnya adik-adik pinter nyanyi, terus ada teman kita pinter nari, kita nggak boleh bilang sama teman kita, aku cuma pinter nari pun kayak aku lah pinter nyanyi. Nggak boleh kayak gitu. Tuhan sedih dan Tuhan itu nggak suka. Karena apa? Tuhan kasih kelebihan sama kita, itu bukan untuk disombongkan atau bukan untuk dipamer-pamerin sama orang. Tetapi karunia atau kelebihan yang kita punya itu dikasih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tadi anggota tubuh yang sudah Kak Ella sebutkan dan kita sebutkan tadi, banyak ya, berbagai macam bentuk ya, berbagai macam bentuk. Nah berbeda-beda, tangan bentuknya beda sama mulut, hidung beda bentuknya sama rambut, pipi beda bentuknya sama jari, beda-beda kan. Tetapi apa? Tuhan begitu hebat bisa menciptakan
berbagai macam bentuk bisa membuat satu anggota tubuh yang sempurna, cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti anak sekolah minggu GKPI. Jadi adik-adik, kalau kita udah dikasih kelebihan sama Tuhan, udah dikasih karunia sama Tuhan, dikasih talenta sama Tuhan, haruslah kita gunakan untuk bisa menjadi alat yang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kelebihan kita itu kita gunakan bisa untuk menolong sesama. Tidak boleh jadi ada perpecahan atau perbedaan. Tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Lalu adik-adik, karunia yang kita miliki itu adik-adik, walaupun aku nggak pandai nyanyi kali kayak dia. Aku nggak mau nyanyi lah di sekolah minggu. Iya, aku nggak pandai lah baca puisi kayak dia. Udahlah, aku nggak mau lah ikut baca puisi. Udahlah, kegiatan sekolah minggu aku diam-diam aja. Padahal Tuhan itu anak-anak yang mau mengekspresikan dirinya atau menggali lagi kelebihan dan talentanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, jadi lakukanlah segala kelebihanmu dari mulai kesempurnaan anggota tubuhmu untuk membuat hal yang baik dan jauhi perbuatan anggota tubuhmu dari hal-hal yang jahat dan hal-hal yang buruk yang tidak disukai Tuhan. Dan jadikanlah kelebihan dan talentamu itu adik-adik dan kakak-kakak di sini semua, kakak-kakak sekolah minggunya, kita semua menjadikan kelebihan dan talenta kita untuk menolong sesama, untuk membuat sesama menjadi lebih bisa mengekspresikan dirinya, dan juga satu kelebihan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, sekian cerita dari Kak Ella. Kak Ella mau ajak adik-adik untuk buka ayat hafalannya. Kita buka ayat hafalan kita dari Efesus 4 ayat 5. Kayak ulangin sekali lagi, kita buka ayat hafalan kita dari Efesus 4 ayat 5. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita ulang sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Kiranya karunia dan kelebihan serta talenta yang kami miliki, yang Tuhan berikan kepada kami, tidak menyebabkan kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang sombong atau anak-anak yang tinggi hati Tuhan. Dan kiranya kelebihan yang kami miliki Tuhan bisa kami pergunakan untuk menolong sesama kami, dan yang satu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami yang baik, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami kalau mereka ada yang sedang sakit, kiranya mereka Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau lawat tubuh mereka Tuhan. Dan juga kalau ada adik-adik sekolah minggu yang sedang malas Tuhan untuk mengikuti kebaktian, Tuhan ketuk pintu hatinya agar mereka mau Tuhan mengikuti kebaktian sekolah minggu di hari-hari yang akan datang. Allah Bapa kami yang baik, berkatilah kedua orang tua kami dan keluar saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian dulu pembacaan firman hari ini dan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik jangan bosan-bosan untuk ikut kebaktian sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan, dadah, shalom. Oke adik-adik, terima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ella. Kita mau persembahan. Persembahannya dipegang oleh tangan, iya, dipegang tangan kanan. Oke, kita siapkan persembahan kita. Nanti adik-adik persembahannya diberikan kepada mama dan papanya. Lalu mama dan papa akan memberikan kepada gereja. Boleh ditransfer ke rekening gereja atas nama anak murid sekolah minggunya ya. Oke kakak, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa.
Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah adik-adik semua masih berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Huta Barat. Anak-anak kami sekalian, kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami sekalian, jadilah menjadi anak-anak terang dalam kehidupan-Mu, dan diberkati Tuhanlah karunia yang ada dalam dirimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan oleh persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekalian. Sehat-sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.